Halo, perkenalkan saya Anissa Kantatasari, NIM 1905520073, mahasiswi program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Deva Ananda, NIM 1905520084. Saya mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Kami dari kelompok 7 mata kuliah praktik audit dengan dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai prosedur audit konfirmasi piutang usaha. Prosedur audit konfirmasi piutang usaha oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Kantatasari dengan NIM 1905520073 dan Alivia Deva Ananda dengan NIM 1905520084. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester praktik audit kelas B1 Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langsung saja yang pertama yaitu ada pengertian konfirmasi. Konfirmasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit dengan menggunakan konfirmasi memiliki tingkat independen yang baik. Hal ini dikarenakan konfirmasi akan meminta keterangan dari pihak ketiga berkaitan dengan transaksi dengan klien. Selanjutnya ada tujuan konfirmasi. Tujuan dari konfirmasi yaitu mengumpulkan bukti audit sebagai dasar menyatakan pendapat. Jika pada proses konfirmasi ternyata tidak cukup untuk menekan risiko audit, maka auditor wajib melakukan prosedur tambahan. Sebagai contoh, jika pada proses konfirmasi akun piutang, auditor merasa belum memiliki cukup bukti untuk meyakinkan asersi atau suatu laporan keuangan, auditor dapat melakukan prosedur tambahan dengan melakukan prosedur subsekuen pelunasan piutang. Jadi, auditor akan melakukan pembuktian saldo piutang per tanggal laporan keuangan dengan mengecek pelunasan piutang tersebut setelah tanggal pelaporan. Pengertian piutang. Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Selanjutnya, pengertian piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang usaha timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Pengujian pada rincian saldo piutang. Yang pertama, akun piutang dalam neraca sesuai dengan nilai pada master file yang terkait, dan totalnya telah terjumlah dengan benar sesuai dengan buku besar. Yang kedua, akun piutang yang tercatat benar-benar ada. Yang ketiga, akun piutang yang ada telah tercatat. Yang keempat, akun piutang tercatat dengan akurat. Yang kelima, akun piutang telah diklasifikasikan dengan benar. Keenam, cut-off untuk piutang benar. Yang ketujuh, akun piutang tercatat pada nilai yang terrealisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang. Konfirmasi piutang usaha. Dalam pengujian atas rincian saldo piutang usaha, konfirmasi atas piutang usaha mempunyai peran yang sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa konfirmasi atas piutang usaha tersebut merupakan jenis bukti yang paling dapat diandalkan dibandingkan yang lain. Hal itu dikarenakan konfirmasi berasal dari sumber lain, yaitu pihak ketiga yang independen. Selain itu, konfirmasi atas rincian saldo piutang digunakan untuk memenuhi tujuan audit yaitu eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. Eksistensi dalam artian saldo piutang benar-benar ada pada saat tanggal pemeriksaan.
Jumlah piutang pada saat itu harus tepat dan benar untuk memenuhi tujuan keakuratan serta pemisahan atas piutang untuk tiap periode dilakukan dengan baik agar terjadi pisah batas yang benar. Risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit menjelaskan model risiko audit. Seksi tersebut menggambarkan konsep penetapan risiko bawaan dan risiko pengendalian, penentuan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, dan pendesainan suatu program audit untuk mencapai tingkat risiko audit yang semakin rendah. Auditor menggunakan penentuan risiko audit dalam penentuan prosedur audit yang akan diterapkan, termasuk apakah prosedur audit tersebut meliputi konfirmasi. Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Bukti audit menyatakan bahwa pada umumnya dianggap bahwa bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dengan kenaikan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor mendesain pengujian substantif untuk memperoleh lebih banyak bukti atau bukti yang berbeda dengan mengenai asersi laporan keuangan. Dalam keadaan ini, auditor kemungkinan menggunakan prosedur konfirmasi, bukan pengujian terhadap dokumen dari dalam entitas tersebut, atau menggunakan prosedur konfirmasi bersamaan dengan pengujian terhadap dokumen atau pihak dari dalam entitas itu sendiri. Standar auditing mengharuskan konfirmasi piutang usaha dalam situasi yang normal. SAS 67 atau AO 330 menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Yang pertama, piutang usaha tidak material. Hal ini sudah umum bagi perusahaan tertentu seperti tuk diskon yang terutama melakukan penjualan secara tunai atau dengan kartu kredit. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responsnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Dalam industri tertentu, seperti rumah sakit, tingkat respon terhadap konfirmasi sangatlah rendah. Yang ketiga, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian rendah dan bukti substantifnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif dan risiko inheren yang rendah untuk siklus penjualan dan penagihan, auditor seringkali bisa memenuhi persyaratan bukti dengan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Jika auditor memutuskan tidak akan mengkonfirmasi piutang usaha, justifikasi untuk melakukan hal tersebut didokumentasikan dalam file audit. Transaksi yang kompleks atau tidak biasa kemungkinan berkaitan dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika entitas melaksanakan transaksi yang tidak biasa atau kompleks dan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditaksir adalah tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk mengkonfirmasi syarat-syarat transaksi tersebut kepada pihak ketiga sebagai tambahan terhadap pemeriksaan atas dokumentasi yang disimpan oleh entitas tersebut. Sebagai contoh, jika gabungan risiko bawaan dan risiko pengendalian yang telah ditetapkan terhadap terjadinya pendapatan yang berasal dari penjualan akhir tahun yang tidak biasa adalah tinggi, auditor harus mempertimbangkan konfirmasi terhadap syarat-syarat penjualan tersebut. Auditor harus menetapkan apakah bukti yang diperoleh dari konfirmasi mengurangi risiko audit yang bersangkutan dengan asersi yang bersangkutan pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam menetapkan ini, auditor harus mempertimbangkan
materialitas, saldo akun, dan penaksiran risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika auditor berkesimpulan bahwa bukti yang diperoleh dari konfirmasi saja tidak memadai, prosedur tambahan harus dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk mencapai risiko audit pada tingkat yang cukup rendah, yang bersangkutan dengan asersi kelengkapan dan keberadaan piutang usaha, auditor dapat melaksanakan pengujian pisah batas penjualan sebagai tambahan terhadap konfirmasi piutang usaha. Semakin rendah gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian, taksiran semakin berkurang keyakinan yang diperlukan oleh auditor dari pengujian substantif untuk membentuk kesimpulan mengenai asersi laporan keuangan. Sebagai akibatnya, jika gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran mengalami penurunan untuk asersi tertentu, auditor dapat mengubah pengujian substantif dengan mengubah sifat pengujiannya dari pengujian yang lebih efektif atau memerlukan biaya yang lebih besar ke pengujian yang kurang efektif dan memerlukan biaya yang lebih rendah. Sebagai contoh, jika gabungan risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran atas keberadaan piutang karyawan sedemikian rendah, auditor dapat membatasi prosedur substantif dengan menginspeksi catatan piutang karyawan yang disediakan oleh klien, dan tidak melakukan konfirmasi saldo piutang karyawan. Asersi yang dituju dengan konfirmasi. Agar bukti yang diperoleh kompeten, bukti harus andal dan relevan. Ada 5 golongan asersi. Yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Dan yang ketiga ada hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian dan alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Permintaan konfirmasi jika didesain secara memadai oleh auditor dapat ditunjukkan kepada satu atau lebih asersi tersebut. Namun konfirmasi tidak ditujukan kepada semua asersi secara bersama-sama. Konfirmasi barang yang dipegang oleh perusahaan yang dititipi sebagai barang konsiasi merupakan cara yang lebih efektif untuk membuktikan asersi keberadaan dan hak dan kewajiban dibandingkan dengan untuk asersi penilaian. Konfirmasi piutang usaha kemungkinan lebih efektif untuk asersi keberadaan dibandingkan untuk asersi kelengkapan dan penilaian. Oleh karena itu, bila auditor memperoleh bukti untuk asersi yang tidak cukup dari konfirmasi, ia harus mempertimbangkan prosedur audit lain untuk melengkapi prosedur konfirmasi atau untuk menggantikan prosedur konfirmasi. Permintaan konfirmasi dapat didesain untuk meminta bukti mengenai asersi kelengkapan, yaitu jika didesain dengan memadai, konfirmasi dapat menyediakan bukti untuk membantu penetapan apakah semua transaksi dan akun yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Efektivitas konfirmasi yang ditujukan kepada asersi kelengkapan tergantung atas bagian apakah auditor memilih dari populasi yang semestinya untuk kepentingan pengujian yang dilakukan. Sebagai contoh, pada waktu menggunakan konfirmasi untuk memperoleh bukti mengenai asersi kelengkapan utang usaha, populasi yang semestinya adalah dapat berupa daftar penjual, bukan jumlah yang dicatat dalam buku pembantu utang usaha. Beberapa permintaan konfirmasi tidak didesain untuk mendapatkan bukti yang berkaitan dengan asersi kelengkapan. Sebagai contoh, konfirmasi dapat didesain hanya untuk menguatkan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Dengan demikian, konfirmasi ini tidak memberikan keyakinan bahwa informasi mengenai akun yang tidak disebutkan dalam permintaan konfirmasi tersebut dilaporkan oleh klien. Auditor harus menerapkan tingkat skeptisme profesional pada tingkat memadai selama proses konfirmasi. Skeptisme profesional adalah penting dalam mendesain permintaan konfirmasi, pelaksanaan prosedur konfirmasi, dan dalam penilaian hasil prosedur konfirmasi. Pendesainan permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi harus didesain sesuai dengan tujuan audit tertentu.
Jadi, pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan asersi atau asersi-asersi yang akan dituju dan faktor-faktor yang kemungkinan berdampak terhadap keandalan konfirmasi. Faktor-faktor seperti bentuk permintaan konfirmasi, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa, sifat informasi yang dikonfirmasi, dan responden yang dituju mempengaruhi pendesainan permintaan konfirmasi, karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak langsung terhadap keandalan bukti yang diperoleh melalui prosedur konfirmasi. Bentuk dan permintaan konfirmasi. Adapun jenis konfirmasi ada dua, yaitu yang pertama konfirmasi positif. Konfirmasi yang ditujukan kepada debitur agar yang bersangkutan menunjukkan apakah piutang yang dimilikinya dalam perusahaan memang benar sesuai yang dicantumkan dalam surat konfirmasi. Apabila saldo piutang tidak sama, debitur harus menunjukkan perbedaan saldo piutang tersebut apakah kurang atau lebih. Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi positif menyediakan bukti hanya jika jawaban diterima oleh auditor dari penerima permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh prosedur konfirmasi. Apabila surat konfirmasi tidak kembali sesuai dengan jadwal, maka dapat dilakukan prosedur alternatif. Jika tindak lanjut terhadap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan oleh debitur, prosedur alternatif dapat dilakukan dengan memeriksa bukti pelunasan piutang oleh debitur bersangkutan setelah tanggal neraca. Konfirmasi positif ada dua macam, yaitu yang pertama formulir konfirmasi kosong. Jenis konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah yang dikonfirmasi, tetapi mensyaratkan penerima untuk mengisi jumlahnya atau memasukkan informasi lain. Konfirmasi yang berisi ruangan kosong yang harus diisi oleh responden dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah jawaban konfirmasi yang diterima oleh auditor, karena diperlukan usaha tambahan dari pihak penerima permintaan konfirmasi. Sebagai akibatnya, auditor kemungkinan harus melaksanakan lebih banyak prosedur alternatif. Yang kedua, konfirmasi tagihan. Bentuk lain konfirmasi positif yang merupakan konfirmasi individual, bukan saldo keseluruhan piutang pelanggan. Baik, akan saya lanjutkan tentang bentuk permintaan konfirmasi, yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yang ditujukan kepada debitur, tetapi hanya meminta respon jika debitur tidak menyetujui jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi. Auditor berhak menentukan jenis konfirmasi yang akan digunakan, dan hal ini sebaiknya berdasarkan fakta dalam audit. PSA 07 menyatakan bahwa konfirmasi negatif dapat dilakukan hanya jika tiga kondisi tersebut terpenuhi. 1. Piutang dagang terdiri dari sejumlah besar akun bersaldo kecil. 2. Kombinasi antara risiko pengendalian dan risiko bawaan adalah rendah. 3. Jika diyakini bahwa penerima konfirmasi tidak mengabaikan konfirmasi yang diminta. Biasanya, jika konfirmasi negatif dilakukan, maka auditor akan memberikan penekanan pada efektivitas pengendalian internal, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis sebagai bukti kewajaran piutang dagang, dan mengasumsikan bahwa mayoritas penerima konfirmasi akan membaca dengan seksama dan merespon permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi negatif dapat menghasilkan jawaban yang menunjukkan adanya salah saji, dan kemungkinan besar akan terjadi demikian jika auditor mengirim permintaan konfirmasi negatif
dalam jumlah yang banyak dan tersebar secara luas. Auditor harus menyelidiki informasi yang relevan yang dihasilkan dari konfirmasi negatif yang diterima oleh auditor untuk menentukan kemungkinan dampak informasi tersebut terhadap auditnya. Jika penyidikan auditor terhadap jawaban permintaan konfirmasi negatif menunjukkan suatu pola salah saji, maka auditor harus mempertimbangkan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran dan mempertimbangkan dampaknya terhadap prosedur audit yang telah direncanakan. Meskipun konfirmasi negatif yang dikembalikan dapat memberikan bukti mengenai asersi laporan keuangan, konfirmasi negatif yang tidak kembali jarang memberikan bukti signifikan tentang asersi laporan keuangan selain aspek tertentu asersi keberadaan. Sebagai contohnya, konfirmasi negatif dapat memberikan beberapa bukti mengenai keberadaan pihak ketiga jika konfirmasi negatif tersebut tidak kembali dengan suatu petunjuk bahwa alamat yang dikirimi konfirmasi tidak diketahui. Namun, konfirmasi negatif yang tidak kembali tidak memberikan bukti yang eksplisit bahwa pihak ketiga yang dituju menerima permintaan konfirmasi dan memverifikasi kebenaran informasi yang dicantumkan dalam konfirmasi negatif tersebut. Dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan prosedur konfirmasi, auditor dapat mempertimbangkan informasi dari audit tahun yang sebelumnya atau audit terhadap entitas yang serupa. Informasi ini meliputi tingkat respon yang diterima, pengetahuan mengenai salah saji yang diidentifikasi dalam audit tahun sebelumnya, dan pengetahuan tentang ketidakakuratan informasi dalam konfirmasi yang diterima kembali. Sebagai contoh, jika auditor mempunyai pengalaman tentang rendahnya tingkat respon yang diperoleh dari permintaan konfirmasi yang didesain secara memadai dalam audit tahun sebelumnya, auditor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh bukti audit dari sumber lain selain dari konfirmasi. Menindaklanjuti non-responden jika auditor telah melakukan konfirmasi positif juga konfirmasi negatif dan tidak ada juga respon, maka auditor bisa mengecek apakah ada cash receipt, duplikat faktur penjualan, dokumen pengiriman, atau disebut juga alternatif prosedur. Prosedur alternatif ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Penerimaan kas selanjutnya. Auditor memeriksa remittance advice, ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas, bisa juga kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha. 2. Salinan faktur penjualan. Auditor mengecek salinan faktur penjualan untuk memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. 3. Dokumen pengiriman. Auditor menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan serta bisa juga untuk melakukan pengujian pisah batas. 4. Korespondensi dengan klien. Auditor dapat melakukan review terhadap korespondensi yang digunakan dalam hal mengungkapkan piutang yang diperselisihkan serta yang meragukan yang tidak terungkap oleh cara lain. Pada saat kontrol konfirmasi, auditor harus mengecek kebenaran alamat. Jika PO Box juga harus berhati-hati. Saat dikirim kembali, maka harus auditor yang menerima dan bukan diterima oleh klien.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat informasi yang dikonfirmasi. Pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan tipe informasi yang siap dikonfirmasi oleh responden. Karena sifat informasi yang dimintakan konfirmasi dapat secara langsung berdampak terhadap kompetensi bukti dan tingkat respon yang diperoleh. Sebagai contoh, sistem akuntansi yang diselenggarakan responden tertentu lebih memudahkan konfirmasi terhadap keseluruhan saldo akun. Tambahan pula, responden kemungkinan tidak dapat memberikan konfirmasi saldo utang angsuran, namun ia dapat memberikan konfirmasi apakah pembayaran yang dilakukan mutakhir atau up to date, jumlah pembayaran, dan syarat pokok pinjaman yang ditariknya. Pemahaman auditor tentang transaksi dan perjanjian klien dengan pihak ketiga merupakan kunci untuk menentukan informasi yang akan dikonfirmasi. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang substansi transaksi dan perjanjian tersebut untuk menentukan informasi semestinya yang dicantumkan dalam permintaan konfirmasi. Auditor harus mempertimbangkan permintaan konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang tidak biasa sebagai tambahan konfirmasi terhadap jumlah rupiah. Sebagai contohnya, auditor meminta konfirmasi tentang penjualan tagih dan tahan atau bill and wholesale sebagai tambahan konfirmasi terhadap jumlah rupiah transaksi penjualan tersebut. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat perubahan lisan terhadap perjanjian seperti syarat pembayaran yang tidak biasa atau hak bebas pelanggan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang responden. Auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang diyakini oleh auditor memiliki pengetahuan mengenai informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, untuk mengkonfirmasi jaminan lisan dan tertulis klien kepada lembaga keuangan, auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasinya kepada pejabat lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas hubungan antara lembaga keuangan tersebut dengan klien atau yang mengetahui informasi mengenai transaksi atau jaminan tersebut. Jika informasi tentang kompetensi pengetahuan, motivasi, kemampuan, atau kemauan untuk menjawab responden, atau tentang objektivitas dan kecenderungan responden untuk memihak entitas yang diaudit diperoleh auditor, maka ia harus mempertimbangkan dampak informasi tersebut atas pendesainan permintaan konfirmasi dan penilaian hasil konfirmasi, termasuk penentuan apakah diperlukan proses audit lain. Sebagai tambahan kemungkinan, auditor menjumpai keadaan seperti transaksi signifikan yang terjadi pada akhir tahun yang berdampak material terhadap laporan keuangan atau responden merupakan penyimpan aktiva entitas yang diaudit dalam jumlah yang signifikan, yang mengharuskan auditor untuk mempertinggi skeptisme profesional terhadap responden. Selanjutnya, proses konfirmasi. Proses konfirmasi mencakup 1. Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi, 2. Pendesainan permintaan konfirmasi, 3. Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan, 4. Memperoleh jawaban dari pihak ketiga, 5. Penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk
keandalan informasi tersebut. Selanjutnya, tentang penetapan waktu. Semakin dekat konfirmasi dikirim pada tanggal neraca, maka bukti yang didapat semakin bisa diandalkan pula. Hal ini dikarenakan auditor dapat menguji secara langsung saldo piutang usaha tanpa harus membuat kesimpulan atas transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Selanjutnya, tentang pengambilan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel yang akan diambil, auditor harus memperhatikan faktor utama yang dapat mempengaruhi ukuran sampel, yaitu 1. Salah saji dapat diterima, 2. Risiko yang tak terhindar atau ukuran relatif dari total piutang dagang, jumlah akun, hasil pengujian tahun sebelumnya, dan ekspektasi salah saji. 3. Risiko pengendalian. 4. Risiko deteksi yang diperoleh dari pengujian substantif lainnya atau perluasan dari hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail lainnya. 5. Tipe konfirmasi. Konfirmasi negatif biasanya membutuhkan sampel yang lebih banyak dibandingkan dengan konfirmasi positif. Dalam pemilihan sampel yang akan dikonfirmasi, auditor sebaiknya lebih menekankan pada piutang yang memiliki saldo lebih besar dan lebih lama karena kemungkinan salah saji yang material. Auditor harus berhati-hati apabila klien berusaha menghalangi auditor untuk mengkonfirmasi pelanggan tertentu, kemungkinan klien berusaha menutupi piutang fiktif atau salah saji yang diketahui. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian harus dilakukan oleh auditor sejak konfirmasi dikirim ke pelanggan, sampai dengan diterimanya balasan konfirmasi dari pelanggan. Auditor harus memastikan bahwa surat konfirmasi telah dimasukkan ke dalam amplop dan telah diberikan alamat yang benar sesuai dengan pelanggan yang dituju. Auditor harus memastikan bahwa balasan konfirmasi dari pelanggan harus dalam kondisi masih tersegel dan belum dibuka oleh klien. Selanjutnya, tentang analisis perbedaan. Setelah konfirmasi dibalas oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan konfirmasi pelanggan. Perbedaan yang mungkin terjadi diantaranya yaitu 1. Telah dilakukan pembayaran tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. 2. Barang yang sudah dikirim oleh klien belum diterima pelanggan. 3. Barang yang telah dikembalikan oleh pelanggan tapi belum dicatat oleh klien. 4. Perbedaan harga satuan barang, barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima pelanggan. Selanjutnya yaitu surat konfirmasi saldo piutang. Surat konfirmasi saldo piutang adalah salah satu alat yang digunakan dalam melakukan pengecekan terkait piutang perusahaan. Perusahaan sudah jelas pasti memiliki catatan atas transaksi yang terjadi dalam satu periode dan terkait dengan piutang. Aktivitas itu bisa saja penjualan kredit atau pinjaman kas yang disertai dengan surat promes atau piutang wesel. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan baik perusahaan selaku kreditur dan pelanggan sebagai debitur melakukan kesalahan terkait pencatatan transaksi ini. Kesalahan itu pun mungkin bukan sekedar kesalahan penulisan, tetapi juga tidak teliti untuk memasukkan semua catatan transaksi terkait. Perlu digarisbawahi
bahwa surat konfirmasi piutang berkepentingan untuk meminta kejelasan bahwa catatan perusahaan sudah benar dan sesuai dengan jumlah utang yang dimiliki oleh pelanggan. Surat ini tidak bisa berfungsi sebagai surat tagihan. Pertama, bisa jadi kewajiban membayar oleh pelanggan tidak pada tanggal surat konfirmasi tersebut dilayangkan atau tanggal jatuh tempo bukan saat surat dilayangkan. Kedua, konfirmasi ini biasanya diperlukan hanya untuk kepentingan internal saja, yang nantinya bisa memperkirakan nilai aset perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk konfirmasi saldo piutang. Bentuk konfirmasi saldo piutang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konfirmasi saldo piutang akhir bulan. Konfirmasi saldo piutang akhir bulan yaitu konfirmasi yang dikirim kepada pelanggan yang hanya menyajikan saldo piutang pada akhir bulan saja. Konfirmasi ini memiliki kelemahan, yaitu apabila saldo piutang tidak sesuai dengan catatan debitur atau apabila debitur tidak memiliki catatan, maka debitur akan mengalami kesulitan karena tidak dapat menelusuri ketidaksesuaian saldo piutang. Di sebelahnya merupakan contoh dari konfirmasi saldo piutang akhir bulan. 2. Konfirmasi satuan piutang, yaitu surat konfirmasi yang berbentuk satuan piutang yang dikirimkan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Isi konfirmasi tersebut adalah 1. Saldo kewajiban pelanggan pada awal bulan. 2. Mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksinya. 3. Saldo kewajiban pelanggan pada akhir bulan. Di sebelahnya merupakan contoh formulir dari konfirmasi satuan piutang. Yang ketiga, konfirmasi faktur yang belum dibayar. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu saja. Di sebelahnya merupakan contoh dari konfirmasi faktur yang belum dibayar. Apabila di dalam surat konfirmasi disertakan pula maksud menagih sisa piutang, maka surat balasannya dapat berupa persetujuan pembayaran atau dapat berupa permintaan penangguhan pembayaran. Surat balasan kemudian dianalisis dengan melakukan pengecekan bukti transaksi dan menganalisis pengunduran jangka waktu pembayaran piutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil oleh auditor mempertimbangkan apakah telah diperoleh bukti yang mencukupi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk mendukung auditor menarik kesimpulan atas kebenaran saldo yang telah dinyatakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami berdua, dan sampai bertemu di video selanjutnya.